Hai Andika, guys di sini Lenovo IdeaPad Flex 5. Ini adalah laptop yang mirip seperti IdeaPad Gaming, bukan mirip segmentasinya, tapi mirip kegoipannya. Kenapa dia goib? Karena bisa dibilang ini adalah versi murahnya Lenovo Yoga Series. Kalau kalian nonton review di KID tentang Lenovo Yoga series, baik itu Lenovo Yoga 6 yang pakai Ryzen atau Lenovo Yoga 7i yang pakai Intel, pasti kesimpulan saya itu adalah laptop yang palu gada gitu. Istilahnya kalau toko itu semua yang kita butuhkan di laptop itu ada. Bahan materialnya premium, Lenovo Digital Pen-nya juga udah dapet, habis itu dia bisa jadi tablet, convertible 2-in-1, audionya imersif, panelnya bagus, intinya semua kebutuhan kita di laptop itu ada. Cuman masalahnya Lenovo Yoga series itu mahal. Untuk yang SKU Core i5 aja harganya bisa di atas 15 juta. Jangan khawatir karena ada solusinya. Di sebelah saya ini ada laptop yang all rounded juga sama seperti Yoga series, convertible 2-in-1, bisa jadi tablet, dapat digital pen, tapi harganya lebih murah, yaitu Lenovo IdeaPad Flex 5. Ada beberapa SKU dari Lenovo IdeaPad Flex, jadi ada yang paling rendah itu Lenovo IdeaPad Flex 3 dengan Celeron N4020 dan naik lagi ada Lenovo IdeaPad Flex 5. Nah di Flex 5 ini SKU-nya banyak banget. Kalau misalkan Ryzen mulai dari Ryzen 3 5300U. Kebetulan kita juga ada barangnya, cuman belum sempat kita pegang, belum kita review, mungkin di next video aja. Nah yang Ryzen 3 ini harganya lebih terjangkau ya, dia ada di harga sekitar 9 jutaan. Kalau yang Intel Core i5 1135G7 ini harganya sekitar 13 jutaan. Biasanya harga akan saya sebutkan di bagian belakang, di bagian kesimpulan. Cuman ini saya taruh agak awal. Kenapa? Karena saya lihat di beberapa marketplace dan juga di store ada yang jual Lenovo IdeaPad Flex 5 i5 1135G7 ini dengan harga sekitar 15 jutaan. Menurut saya sayang banget. Walaupun memang barangnya goib, harus diakui memang barang yang satu ini goib. Cuman kalau misalkan harga 15 juta itu udah terlalu over gitu. Karena di harga 15 jutaan dengan spesifikasi yang sama, memang Intel Core i5 1135G7, RAM 8GB, SSD 512GB, tapi kalian udah bisa mendapatkan Yoga 7i yang harganya sekitar 15.850.000. Jadi selisihnya sedikit, dan hanya karena prosesor, RAM dan juga storage-nya sama bukan berarti fitur di laptop tersebut sama. Karena sekali lagi IdeaPad itu kelasnya mainstream, sementara Yoga itu kelasnya premium. Jadi Yoga lebih baik. Keduanya emang sama-sama touchscreen, sama-sama kelas convertible 2-in-1 yang bisa 4 mode. Jadi ada mode stand, tradisional, tablet, dan juga mode tenda. Tapi nggak semua SKU Lenovo IdeaPad Flex 5 itu dapat digital pen. Kebetulan yang Core i5 1135G7 ini mendapatkan digital pen generasi kedua dengan 496 pressure sensitivity. Cuman ketika saya lihat di boxnya, dia itu kayak cuman dibungkus sama bubble wrap gitu. Sementara untuk yang Yoga itu ada boxnya. Jadi dari packagingnya aja udah lebih premium. Terus bedanya lagi adalah dari bahan material. Flex 5 bagian atas atau punggungnya memang menggunakan bahan material aluminium, tapi sisanya menggunakan perpaduan plastik polikarbonat dan juga plastik ABS. Tapi kalau Yoga series pakai metal yang namanya susah. Lenovo bilangnya Yoga 7i terbuat dari sun-blasted dan juga anodized metal. Intinya bahan materialnya ini kerasa lebih solid ketimbang Flex, tapi bisa lebih ringan dengan bobot Yoga itu 1,43 kg, Flex 5 ada di 1,5 kg. Ya beratnya memang nggak selisih banyak-banyak, tapi di Yoga ketika dipegang itu kerasa lebih solid. Terus untuk audio di Yoga series juga udah premium dengan audionya itu by Dolby Atmos, sementara Flex 5 ya ada audionya tapi nggak sekenceng Yoga series. Intinya IdeaPad Flex ini adalah versi murahnya Yoga 7i, dan kalau ada kata murah pasti ada sesuatu yang dipangkas. Cuman kembali lagi, kalau misalkan memang budget kalian mentok nggak bisa ditambahin lagi, ada di range sekitar 12-13 jutaan, ya Lenovo IdeaPad Flex 5 atau 5 ini bisa menjadi opsi menarik. Istilahnya ini adalah Yoga 7i killer. Karena untuk desainnya mirip-mirip sih ya sebenarnya, di bagian belakang aja yang beda. Kalau IdeaPad Flex logonya Lenovo itu di pojok, kalau Yoga ada kesan lebih mahalnya dengan ada tulisan Yoga yang di emboss atau di laser. Tapi untuk area dalamnya sama. Letak speakernya juga sama, walaupun yang Flex bukan Dolby Atmos, tapi sama-sama di sebelahnya keyboard firing ke atas ke pengguna langsung. Untuk bentuk desain layout keyboard masih sama. Cuman kalau dari segi feel menurut saya si Yoga itu lebih solid keyboardnya. Walaupun nggak seenak ThinkPad tapi lebih tactile gitu. Di Flex 5 ini masih ada kerasa kocak-kocak atau kerasa agak murahnya. Tapi kalau untuk backlit di SKU yang Core i5 1135G7 ini ada, di Ryzen 3 nggak ada. Dan backlightnya ini 3 tingkat adjustment brightness, fingerprint juga ada. Untuk security lain dia juga ada webcam privacy shutter seperti biasanya Lenovo lah.
Untuk layar, dia pakai panel IPS dengan 250 nits, resolusinya ada di Full HD dengan 45% NTSC atau sekitar 60% sRGB. Memang nggak seluas Yoga ya, Yoga itu ada yang 300 nits, ada yang 400 nits brightness-nya, cuman untuk NTSC-nya udah 72% atau setara 100% sRGB. Tapi ya menurut saya wajar kalau misalkan Adapet Flex 5 ini panelnya disamakan dengan seri Yoga, ya Yoganya nggak laku karena selisih harganya lumayan. Terus kalau untuk opsi upgrade-nya, Lenovo Adapet Flex 5 ini nggak ada. Jadi RAM-nya onboard 8GB dual channel DDR4 3200 MHz. Sayang banget, padahal kalau dibilang tipis ya banyak yang lebih tipis, jadi seharusnya kalau misalkan nggak dibikin onboard juga bisa karena RAM-nya juga DDR4 bukan yang LP DDR4X, seharusnya bisa sih ya, sayang banget. Terus kalau untuk storage dia juga sebenarnya nggak bisa di-upgrade karena cuma satu M.2 NVMe aja yang sudah terpasang dengan 512GB bawaan, nggak ada port SATA juga, jadi untuk storage-nya ya itu bisanya di-upgrade dengan cara diganti ke kapasitas yang lebih besar. Tapi keuntungannya nggak ada port SATA, Lenovo bisa menaruh baterai yang lebih besar dengan kapasitas 52,5 Wh. Dan seperti biasa, Lenovo itu baterainya awet, ngecasnya juga cepet dengan Lenovo Vintage dan rapid charge-nya. Video playback 1080p, brightness 50%, volume 20%, Wi-Fi off, dia bisa bertahan sekitar 10 jam 30 menit. Untuk browsing, Wi-Fi on dengan settingan yang sama 8 jam 10 menit. Nggak seawet Yoga memang karena kapasitas baterainya Yoga itu 71 Wh. Dia bisa bertahan 16 jam. Kenapa? Karena dia sudah Intel Evo. Lanjut ke konektivitas. Wi-Fi-nya udah pakai Wi-Fi 6, Bluetooth juga udah versi 5, dan untuk portnya lengkap. Di bagian kanan ada 2 buah USB 3.2 Gen 1 Type A, slot SD card, dan tombol power. Tombol powernya memisah, sama juga seperti di Yoga, memisah di bagian kanan. Di bagian kiri ada input power HDMI Type C yang juga bisa menjadi power delivery karena chargernya ini Type C ya. Jadi input powernya ini saya juga nggak tahu buat apa, karena ngecasnya kita dikasih konektivitas Type C. Terus juga ada audio jack combo. Untuk sistem cooling dia single fan dan dual heat pad. Dan sekarang langsung aja kita coba lihat gimana performa dan juga temperatur dari Lenovo Adapet Flex 5 ini. Pertama, seperti biasa kita loop sebanyak 10 kali di Sensebench R15 dengan kondisi rata kanan. Maksudnya itu laptopnya kita colok dan di window mode dan juga vintage-nya ada di extreme performance. Dan hasilnya untuk maksimum temperatur dia bisa ada di angka 96 derajat Celcius. Tapi seperti biasa ini Sensebench memang dia itu bikin CPU stres banget. Dan untuk skornya dia bisa stabil di kisaran 700 poin dengan skor tertingginya itu ada di 765 poin, dan untuk single core-nya dia mendapatkan 197 poin. Lanjut ke tes editing menggunakan software Adobe Premiere Pro dan juga template-nya Mas Anjas, kita export ke 1080p, dia mampu merender dengan durasi waktu 8 menit 9 detik. Lanjut ke Blender dengan template BMW, CPU rendernya mampu merender dengan durasi waktu 9 menit 37 detik, dan untuk GPU rendernya 12 menit 7 detik. Lanjut ke tes gaming, pertama kita coba di game Valorant dengan settingannya Full HD, grafiknya ada di high, dan hasilnya dia masih playable ya, dengan kisaran itu mendapatkan sekitar 80 fps tapi nggak pernah menyentuh di 100 fps. Untuk suhu temperaturnya di Valorant ini suhunya average ada di 80 derajat Celcius, GPU-nya ada di 60 derajat Celcius. Lanjut ke game Genshin Impact dengan resolusi Full HD, grafiknya low, FPS-nya ada di 60, dan hasilnya di scene yang sangat padat ya, banyak banget musuh dan juga banyak banget ulti, dia bisa mendapatkan average FPS di atas 30, jadi masih playable. Emang Iris Xe Graphics ini adalah IGP yang paling kenceng untuk saat ini. Kalau untuk suhu temperaturnya di game Genshin Impact ini tidak seperti Sensebench tadi yang bisa menyentuh di atas 90, ini masih di bawah 90 dengan average-nya juga sama dengan Valorant 80 derajat Celcius. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Lenovo Adapet Flex 5 laptop goib. Saya review lagi biar makin goib. Cuman segoib-goibnya barang kita sebagai pembeli itu harus pintar gitu. Contohnya kalau misalkan kalian sekarang lihat reviewnya di KAD, kalian juga harus lihat Lenovo Adapet Flex 5 di reviewnya channel yang lain. Biar kalian mendapat pendapat yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, perspektif yang berbeda. Jadi semakin banyak referensi, semakin banyak informasi yang kalian dapat. Karena kalau misalkan kalian cuma nonton Lenovo Adapet Flex 5, terus kalian udah suka banget, terus harganya naik nih 15 juta. Nah di harga 15 juta kalian udah bisa mendapatkan Lenovo Yoga 7i yang memang dari segi prosesor sama Intel Core FF 1135G7 8GB 512GB. Cuman walaupun prosesor sama bukan berarti tiap laptop itu sama. Ini aja Adapet dan Yoga itu kelasnya udah berbeda, mainstream dan premium. Jadi ya makin banyakin referensi lah, informasi semakin banyak,
Biar kalian, walaupun kalian udah suka banget nih ya dengan Lenovo IdeaPad Flex 5 ini karena saking goibnya, berarti kan banyak peminatnya. Cuman itu tadi, kembali lagi kalau misalkan harganya udah 15 juta, menurut saya mending Yoga. Kenapa? Kalau Yoga itu dia sudah ADP, Accidental Damage Protection juga. Untuk IdeaPad Flex ini harga SRP-nya sebenarnya itu dulu itu sekitar 12.900 sekian. Cuman sekarang udah menyentuh 13. Kalau misalnya 13 masih oke lah. Tapi kalau 15, sekali lagi saya sampai ngomong berapa kali nih ya, kalau 15 kalau apalagi dia harganya di atas Yoga, wah gila sih ya. Menurut saya nggak masuk akal, jadi mending yang Yoga. Cuman kembali lagi kalau memang budgetnya mentok di 13 dan kalian pengen punya laptop seperti Yoga dengan harga yang lebih terjangkau, cuman ada beberapa fitur yang dipangkas, ya Lenovo IdeaPad Flex 5 ini bisa menjadi referensi yang menarik. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye-bye.